Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Dwi Astuti dari Pendidikan Biologi kelas C dengan NIM 22242 10070. Nah, di sini saya akan membahas pengertian ragam bahasa, penyebab terjadinya ragam bahasa, dan macam-macam ragam bahasa. Yuk disimak. Pengertian ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Penyebab terjadinya ragam bahasa yaitu pertama, faktor budaya, kedua, faktor sejarah, ketiga, faktor perbedaan demografi. Macam-macam ragam bahasa. Yang pertama adalah ragam bahasa dari segi pemakaiannya yang meliputi ragam bahasa sastra, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa militer, dan ragam bahasa ilmiah. Yang kedua, ada ragam bahasa dari segi keformalan, meliputi atas 5 macam nih, yaitu pertama ada ragam baku yang digunakan dalam situasi-situasi khidmat dan upacara-upacara resmi, misalnya dalam upacara kenegaraan. Lalu ada ragam resmi atau formal, ragam usaha atau ragam konsultatif, ragam santai atau ragam casual, ragam akrab atau ragam intim. Yang ketiga, ada ragam bahasa dari segi sarana, yaitu meliputi ragam bahasa lisan dan tulis. Yang keempat, ada ragam bahasa dari segi penutur atau pemakai, meliputi idiolek, dialek, kronolog, dan sosiolek. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas variasi bahasa yang ketiga dalam ragam bahasa dari segi penutur atau pemakai, variasi yang bersifat temporal atau berdasarkan waktunya. Di dalam kajian sosial linguistik kita kenal dengan istilah kronolog ya. Nah, krono itu berasal dari bahasa Latin, yaitu chrono yang artinya waktu, dan leg itu yang artinya variasi bahasa itu sendiri ya. Jadi, kronolog itu variasi bahasa yang didasarkan pada kategori waktu. Kita bisa cermati ya teman-teman sekalian, satu bahasa yang sama pada era yang satu dengan era lingkupnya yang lain itu dituturkan dengan cara yang berbeda. Itu yang disebut dengan kronolog ya. Misalnya, bahasa Indonesia kita yang hari ini kita tuturkan pada tahun 2021 ini berbeda dengan bahasa Indonesia pada awal tahun 2000-an misalnya. Beda lagi dengan bahasa Indonesia pada awal 1980-an. Beda lagi misalnya dengan era Bung Karno pada tahun 30-an, tahun 40-an. Beda lagi dengan bahasa Melayu pada periode-periode sebelumnya. Itu disebut dengan kronolog ya. Jadi setiap daerah itu memiliki variasi tersendiri dan itu tidak hanya terjadi dalam bahasa Indonesia. Bahasa Jawa juga memiliki kronolognya sendiri. Dalam kamus besar misalnya, ya ada Jawa kuno, Jawa modern, bahasa Inggris juga begitu. Ada bahasa Inggris kuno misalnya dengan bahasa Inggris pertengahan dan bahasa Inggris modern. Bahasa Indonesia juga mengalami perkembangan yang demikian berdasarkan kronologi waktunya. Bahasa Indonesia tahun 40, 50, dan 60-an sampai sekarang tahun 2021 memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan saksikan perbedaan bahasa Indonesia pada kurun waktu yang berbeda berikut ini ya. Tadinya aku kira kau seorang gadis lain di kampung ini. Tadinya aku kira kau sebuah pribadi. Tapi rupanya kau tidak lebih dari gambaran seorang gadis kampung yang didapat dari sembarang jalan. Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai kronolog. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.